warahmatullahi wabarakatuh. Halo people, kembali lagi bersama aku Siti Mesaroh, mahasiswa bimbingan dan konseling Islam. Come back to my learning journal part 4. Seperti biasa, di video kali ini aku bakal sharing sedikit pengetahuan ke kalian mengenai unsur-unsur film dan divisi-divisi film. Nah, film ini secara umum dibagi atas dua unsur pembentuk, yakni unsur naratif dan unsur sinematik. Nah, dua unsur tersebut saling berhubungan dan berkesinambungan satu sama lain agar terbentuk sebuah film. Masing-masing unsur ini tidak akan dapat membentuk film jika berdiri sendiri. Jadi keduanya itu harus saling berkolaborasi. Oke, kita akan bahas unsur yang pertama, yaitu unsur naratif. Apa itu unsur naratif? Jadi, unsur naratif ini merupakan aspek yang berhubungan dengan cerita pada sebuah film. Sebagaimana Pratista mengatakan bahwa unsur naratif merupakan bahan atau materi yang akan diolah. Dapat disimpulkan bahwa pembuatan film memerlukan bahan materi yang dapat dikembangkan menjadi sebuah cerita yang mempunyai alur. Ketika unsur naratif dikatakan sebagai plot cerita, ketika tidak disinematikan, maka hanya akan menjadi sebuah cerita saja, atau mungkin buku, novel, dan sebagainya. Namun ketika dimasukkan unsur-unsur sinematik, maka akan ada pembagian scene dan lahirlah dialog para pemain, atau biasa disebut dengan naskah film. Nah, unsur naratif ini yaitu unsur yang lebih kepada bagaimana membuat cerita, penokohan, masalah, konflik, lokasi, dan waktu. Next, kita ke unsur yang kedua, yaitu unsur sinematik. Kayaknya ngedengar kata sinematik tuh udah gak asing gitu ya. Apalagi bagi anak-anak Gen Z yang biasanya juga bikin video ala-ala sinematik. Nah, jadi apa sih itu unsur sinematik? Jadi, unsur sinematik merupakan aspek teknis yang berkaitan dengan pembentuk dari sebuah film. Aspek teknis tersebut meliputi mise-en-scene, sinematografi, editing, dan suara. Nah, kita akan membahas aspek yang pertama, yaitu mise-en-scene. Nah, mise-en-scene ini adalah segala sesuatu yang berada di depan kamera dalam pengambilan sebuah gambar. Mise-en-scene ini juga memiliki unsur-unsur di dalamnya, mulai dari setting, tata cahaya, wardrobe atau kostum dan tata rias, dan yang terakhir ada pemain. Nah, setting ini merupakan seluruh latar bersama segala properti yang digunakan dalam produksi film. Sedangkan tata cahaya itu merupakan elemen yang mesti dipertimbangkan secara matang. Karena adanya pencahayaan, maka akan tercipta komposisi yang sesuai ketika proses pengambilan gambar. Nah, kostum itu merupakan segala hal yang dikenakan oleh pemain bersama seluruh aksesorinya. Aksesori kostum misalnya seperti topi, perhiasan, jam tangan, kacamata, sepatu, tongkat, dan sebagainya. Sedangkan tata rias itu biasanya berfungsi untuk menggambarkan usia tokoh yang diperankan, luka atau lebam di wajah, kemiripan dengan seorang tokoh, sosok manusia unik, hingga sosok non-manusia. Nah, jadi dalam pembuatan sebuah film itu, segala sesuatunya yang di depan kamera itu sudah harus terkonsep secara matang. Mulai dari siapa yang akan bermain, make up atau kostumnya itu mau bagaimana, settingnya membutuhkan ruangan gelap atau terang, syutingnya mau indoor atau outdoor, dan tata cahaya dari samping depan belakang itu harus terkonsep segalanya secara matang. Oke, kita ke aspek sinematik yang kedua, yaitu sinematografi. Jadi, sinematografi ini dapat diartikan sebagai aktivitas melukis, merekam, menangkap, mengambil gerak dengan bantuan cahaya, atau bisa juga disebut sebagai hubungan transisi dari sebuah gambar atau shoot. Misalnya, transisi malam berganti siang, atau panorama alam dan gedung-gedung. Nah, aspek sinematik yang ketiga, yaitu ada editing. Nah, editing pada tahap produksi adalah proses pemilihan serta penyambungan gambar-gambar yang telah diambil. Jadi adanya editing ini agar alur cerita itu bisa tersampaikan secara epi. Aspek sinematik yang terakhir yaitu ada suara. Nah, suara ini menjadi penting dalam produksi film karena ketika suara salah,
maka film bisa jadi tidak menarik. Nah, suara dalam film dapat dipahami sebagai seluruh suara yang keluar dari gambar, meliputi dialog, musik, dan efek suara. Oke, kita next pembahasan divisi-divisi pembuatan film. Nah, kira-kira ada apa aja ya divisi-divisi pembuatan film? Yang pertama ada penulis naskah. Nah, penulis naskah ini tugasnya membuat naskah yang akan menjadi panduan untuk departemen-departemen lainnya kerja. Yang kedua ada departemen produksi. Nah, departemen produksi ini merupakan sebuah tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan logistik secara keseluruhan dalam produksi film. Departemen produksi ini terdiri dari eksekutif produser, CO produser, associate producer, line producer, production manager, unit production manager, dan yang terakhir itu ada location manager. Nah, divisi yang ketiga ada departemen penyutradaraan. Departemen ini memiliki peran sebagai penghubung antara visi sutradara dan tim produksi. Nah, departemen penyutradaraan diantaranya ada sutradara, asisten sutradara, script supervisor, casting director, dan talent coordinator. Nah, di divisi yang keempat ada departemen kamera. Nah, departemen kamera ini adalah unit kerja yang bertanggung jawab memperoleh dan merawat semua peralatan kamera yang dibutuhkan untuk memfilmkan sebuah motion picture atau film televisi atau video, dan juga bertanggung jawab atas penanganan film, pengisian film, dan berhubungan dengan pemrosesan film di laboratorium. Nah, departemen kamera diantaranya ada director of photography, kamera operator, asisten kamera, clever, dan yang terakhir itu ada gaffer and grip. Divisi yang kelima ada departemen artistik. Nah, keberadaan departemen artistik yaitu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penampilan fisik yang akan ada dalam visual film, baik yang berupa settingan, properti, dan berbagai hal yang menyangkut elemen visual. Nah, departemen artistik ini diantaranya ada production designer, art director, set dresser, prop master, costume designer, hair and makeup artist, dan yang terakhir itu ada special effects supervisor. Nah, divisi yang keenam ada departemen suara. Departemen suara ini tugasnya yaitu memonitor, mengatur leveling, melakukan mixing, hingga memilih mikrofon yang akan digunakan selama syuting. Departemen suara diantaranya ada sound recordist, boom operator, dan divisi yang ke-7 atau terakhir yaitu ada departemen pasca produksi. Nah, departemen pasca produksi ini bertanggung jawab atas tahap finishing dari pembuatan film. Departemen pasca produksi memiliki peran yang krusial dalam mengubah footage menjadi sebuah karya film yang berkualitas tinggi. Oke, pembahasannya itu saja. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.